Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Perhatikan gambar ya, segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU. Nah, yang ditanyakan pasangan sisi sama panjang adalah. Nah, di sini pada segitiga PQR dan STU ini sudah ditentukan kongruen. Kemudian sudah diketahui bahwa sudut P ini sama dengan sudut U. Berarti karena sudut P sama sudut U, maka di depannya, ya, sisi di depannya, yaitu RQ atau QR itu akan sama dengan yang di depan sudut yang sama. Nah, yaitu apa? Yaitu ST. Kemudian ini juga ada sudut R, ini juga sama nih dengan sudut T. Maka yang di depan sudut R, yaitu PQ, itu akan sama dengan sisi SU, ya, SU. Nah, maka kalau yang dua sudah diketahui sama, maka pastilah yang ketiga sama, yaitu apa? PR itu akan sama dengan yang ini, yang belum itu adalah ini UT. Nah, dari ketiga ini, maka kita lihat di jawabannya, di pilihan jawabannya itu mana yang sama, QR dengan S2, ini QR dengan TU berarti ini salah. PR dengan UT, PR dengan UT, betul. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya, jadi sisi yang sama panjang berada di depan sudut yang sama besar. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 12 ya. Perhatikan gambar ya, lukisan PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD. Diketahui karton dan lukisan sebangun ya. Jadi yang jadi kunci di sini adalah sebangun ya. Bangun. Kita ingat bahwa kalau sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Panjang PS ya, PS itu yang ini ya. PS itu karena ini 3, ini 5, maka panjang PS ya, itu sama dengan panjang AD dikurangi ya. AD itu 50 dikurangi 3 dikurangi 5. Jadi sama dengan 50 kurangi 8, yaitu 42 cm. Nah, ini yang pertama. Ini panjang PS 40, berarti salah. Panjang PQ, nah kita akan cari panjang PQ. PQ itu adalah ya 75 dikurangi ini 1 X dikurangi ini juga X ya. Itu sama dengan 75 kurangi 2 X. Nah, karena sebangun maka tentunya ya PQ itu akan sebanding dengan AB ya, AB. Akan sama dengan kalau kita membandingkan PS dengan AD. Oke, ya, PQ itu 75 kurangi 2X, kemudian AB-nya itu AB 75 sama dengan PS-nya itu 42 per 50 ya. Ya, baik. Nah, sehingga ya, kita lanjutkan di sini. 42 dibagi 2, 21 per 25 ya.
Berarti 72 kurangi 2X sama dengan 21/25 dikali 75. Nah, kemudian ini 75 bagi 25 itu 3. Nah, jadi 3. Nah, berarti 72 kurangi 2X sama dengan 21 kali 3. 72 kurangi 2X sama dengan 63. Maka min 2X sama dengan 63 kurangi 72. Yaitu apa ini? Ada yang biru enggak ya? 21/25. Betul. Baik. 63 dikurangi 72 itu berarti negatif 9. Betul ya? Maka X-nya ya, X sama dengan 4,5. X-nya 4,5. Berarti ini X-nya X-nya 6, ini salah ya. Berarti yang betul adalah 2 dan 4. Nah, langsung kita ketemu 2 dan 4. Ya. Tapi kita akan coba ya, cek ya. Ini tadi nomor 2. Sekarang nomor 3. Ini ketemu X-nya itu nomor 3 di sini ya. Maka PQ ya, PQ sama dengan 75 dikurangi 2 kali 4,5 sama dengan 75 dikurangi 9. Ya. Ada yang keliru di sini kelihatannya. Maaf. Ini di sini ada keliru. Ini 75 kurangi 2X, ini 75 kurangi 2X, ini 75. Berarti 63 dikurangi 75 itu negatif 12. Berarti X-nya sama dengan 6. Ya, salah ya ini. Jadi X-nya sama dengan 6. Jadi ini betul nih ya. Betul. Oke, nah kemudian di sini 75 kurangi 2 kali 6, nah, kurangi 12, jadi sama dengan 63. PQ 63, ya betul. Berarti yang betul adalah 2 dan 3. Ya. Oke, maaf ini tadi kesalahan penulisan ya, kesalahan penulisan, harusnya 75 tertulis 72. Ya. Jadi sudah ketemu, jawabannya adalah C. Oke, ternyata kita perlu ketelitian ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 13. Rino dan Roni mendapat tugas mengukur lebar sungai ya, mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon E. Ya, pohonnya diberi tanda E. Kemudian Roni dan Rino menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D seperti pada gambar ya. Diketahui jarak tongkat A dan B itu 8 meter. A dan B ini berarti ini 8 meter. BC 2, kemudian CD 5,
Nah, yang ditanyakan adalah lebar sungai. Ya, jadi ini lebarnya adalah DE. Ya, jadi DE. Kita lihat di sini bahwa sudut ini bertolak belakang, berarti DE ini bersesuaian dengan AB, maka ini bisa dibandingkan. Jadi DE dibanding AB akan sama dengan, ini juga sudut ini sama dengan yang di sini karena sudut dalam, ya, berseberangan. Nah, ini sama. Ya, ini sama. Oke, berarti CD ya, akan kita bandingkan dengan BC. Ya, sehingga diperoleh DE, ya, DE per AB-nya 8, CD-nya itu 5, BC-nya 2. Sehingga DE sama dengan 5 per 2 kali 8. Ya. 8 bagi 2, 4, berarti 5 kali 4, 20. Nah, ini lebar sungai, ya, 20. Jawabannya adalah B. Tuh. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Ya, nomor 14. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A min 4,1, kemudian B-nya 2,3, C 2,-4, dicerminkan terhadap sumbu Y. Koordinat bayangan akhir dari segitiga ABC adalah, jadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka A yaitu min 4,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y itu kalau kita gambarkan, maka ini koordinat, di sini ada titik A, B, maka cerminnya ini sumbu Y, maka bayangannya akan berada di sini. Nah, di sini itu yang berubah adalah X-nya. Kalau di sini tadi A, berarti di sini negatif A. Maka menjadi aksennya adalah negatif A, B. Sehingga kalau di sini negatif 4,1, jadi A-nya ini berlawanan, B-nya tetap, berarti di sini negatif 4 menjadi 4,1. Ya. 4,1 yang ada adalah D. Nih. Nah, jadi D. Nah, kita coba cek untuk yang B. B-nya itu 2,3. Maka kalau dicerminkan, ya, ini 2-nya jadi negatif, 3-nya tetap, min 2,3. Betul, ya. Kemudian C-nya 2,-4 dicerminkan jadi C-aksen min 2,-4. Ya, jadi sama nih, ya. Oke. Lanjut lagi untuk soal nomor 15. Soal nomor 15 yaitu diketahui ABCD persegi panjang dengan A 3,2, B-nya negatif 2,2, C negatif 2,-1, dan D-nya 3,-1. Jika pada persegi panjang itu dilakukan translasi, ya, jadi kalau translasi A, B ditranslasikan dengan X, Y, maka ini bayangannya adalah A tambah X, B tambah Y. Ya. Nah, sehingga untuk A yang koordinatnya 3,2, ya, dicerminkan ditranslasi maksudnya 4,43, maka A aksen ini 3 tambah 4 yaitu 7, 2 tambah 3 5. Nah, kemudian setelah
ditranslasi dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ada titik di sini, ya E, Y, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah, itu berarti ini berlawanan arah ke sana, maka menjadi bayangannya ada di sini. Nah, maka kalau ini X, maka ini menjadi X-nya ada di sini. Nah, Y-nya ada di sini. Nah, ini menjadi negatif Y, X. Ya. Jadi di sini absisnya negatif. Berarti bayangannya A double aksen adalah negatif 5,7. Nah, ini ada A, B, C. Ya. Yang ini D-nya pasti salah. Kemudian yang B ini karena sama maka tidak perlu kita cari ya. Ini sama. Ini. Nah, C-nya berbeda, berarti kita cari C. C itu min 2, min 1, ya, translasi 43, min 2 tambah 4 itu 2, min 1 tambah 3, 2. Oke. Nah, kemudian ini rotasi, ya, rotasi 90 derajat, maka ini CA double aksen itu menjadi min 2,2. Min 2,2 itu berarti ini dan ini, ya. Nah, kemudian kita cari bayangan dari koordinat D, ya. D itu 3, min 1, maka kalau ditranslasikan di aksen menjadi ini tambah 4 itu 7, min 1 tambah 3, 2. Nah, kemudian bayangan kedua dirotasikan, rotasi pusat O 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti duanya jadi di depan negatif 2,7. Nah, ini yang betul adalah yang sini. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal nomor berikutnya, nomor 16. Ya, perhatikan hasil penilaian harian berikut. Ya. Nilai 60 ada 1, 65 ada 1, 70 ada 6, 75 ada 3, yang 80 belum diketahui, 85 ada 2, dan 90 ada 2. Nah, rata-rata nilai harian pada tabel adalah 76. Nah, kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Banyak nilai. Nah, sehingga karena rata-ratanya 76, berarti 76 itu sama dengan, ya, sama dengan 60 kali 1 ditambah 65 kali 1 ditambah 70 kali 6 ditambah 75 kali 3 ditambah 80 kalikan X ditambah 85 kali 2 ditambah 90 kali 2. Nah, ini harus dibagi dengan 1 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah X tambah 2 tambah 2. Nah, sehingga 76 sama dengan 76
76 sama dengan ini 60 tambah 65 ditambah dengan ini kalau dikalikan 420 kalikan lagi 225 tambah 80x ditambah 170 ditambah 180 dibagi dengan ini dijumlahkan itu 15 tambah X. Nah, kemudian ya, 76 sama dengan ini kalau kita hitung 1200 per 15 tambah X. Nah, ini kita operasikan menjadi 76 kali 15 tambah X sama dengan 1200. Oh ya maaf, ini masih ditambah, masih ada 80X ya, tambah 80X, ini juga ditambah 80X. Baik, kemudian kita hitung ini 76 kali 15 itu 1140 ditambah 76X sama dengan 1200 tambah 80X. Ini kalau kita ini salah ini ya, 1000 tadi kita hitung ulang 60 tambah 65 125 tambah 420 ini kelihatannya kelinya di sini. Ini bukan 1200 ya. Ini 1120 ya, 1120. Nah, kemudian ini yang sejenis kita kelompokkan 1140 dikurangi 1120 sama dengan 80X kurangi 76X. Ini 20, ini 4X. Berarti X-nya sama dengan 20 dibagi 4 atau sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Artinya banyak siswa yang mendapat nilai 80 adalah 5 anak. Di sini 4 berarti yang nomor 1 salah. Nah, modus dari data hasil penilaian harian adalah 70. Ini sudah jelas karena ini X-nya sama dengan 5, maka ini yang terbesar, maka modusnya adalah 70. Ya, jadi betul. Median, nah kalau kita mencari median kita harus mengurutkan dulu, berarti kita cari yang nomor 4 ya. Cari yang nomor 4 itu banyak siswa ya, banyak siswa yang mendapat ya, yang mendapat nilai di atas rata-rata. Itu ada, karena rata-ratanya adalah 76 ya. Itu juga berarti ini ya, yaitu 5 ditambah 2 tambah 2 ya, dengan
9 anak. Ini banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 9 anak. Betul ya, berarti 2 dan 4. Jadi nomor 3 tidak perlu kita cari lagi. Kira seperti itu. Ini untuk statistik. Kita lanjut lagi. Nomor 17. Nah, di sini grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti kita bisa menyimpulkan bahwa A-nya adalah negatif. Ya, jadi kalau fx sama dengan ax ditambah a kuadrat ditambah bx ditambah c, jika A-nya positif, ya, A-nya positif itu parabola terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Karena ini ke bawah, maka A-nya negatif. Di sini yang A-nya negatif nomor 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1 ini pasti salah. Karena ini positif ya. Positif. Yang kedua, memotong sumbu Y. Memotong di sini ini memotong sumbu Y, ini C-nya itu pasti positif. Ya, karena di atas ya, di atas. Berarti yang C-nya positif ya, itu nomor 2 dan nomor 4. Berarti ini dan ini. Kayak ini pasti salah karena negatif. Nah. Oke. Seperti itu cukup ini aja ya. Kita hanya menggunakan konsep saja, tidak perlu dihitung ya. Jadi yang mungkin persamaan kuadrat yang mungkin atau yang sesuai itu adalah kalau tidak nomor 2 dan nomor 4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi nomor 18. Nah, ini 18 ini yang kita akan cari luas sisinya, luas sisi. Jadi yang menghadap ke ini menghadap sisi yang menghadap ke kiri. Nah, jadi yang ke kiri itu yang ke sana. Itu kita hitung ya, kelihatannya ya, sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi ada 16. Nah, yang ke kanan juga ke kanan, sana juga 16. Kemudian yang ke depan itu di sini ya. Karena semuanya semua lini ada yang menghadap ke depan, tidak ada yang berlubang, maka juga sama, mestinya 16 ya. Tapi coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi ada 16 juga. Nah, yang ke belakang, ya, belakang juga 16. Yang ke atas
yang menghadap ke atas. Ya, ini hilang 1 di sini. Ya. Berarti tinggal 15 ya. Tinggal 15. Yang ke bawah juga. Yang ke bawah juga hilang 1 di sini. Nah, tinggal 15. Nah, kemudian masing-masing sisi dari kubus itu adalah karena rusuknya 5, maka luasnya 5 kuadrat atau 25 ya. 25 kali 25 ya. Nah, ini kalau kita hitung itu ini 400, ini 400 juga, 400, karena ini hilang 1 dari 375, ini juga 375. Nah, ini jumlah totalnya tinggal menjumlahkan saja. Yang menjumlahkan yaitu 2.350 ya. Jadi jawabannya adalah D. Itu triknya untuk menghitung luas sisi dari kubus-kubus satuan ya. Baik, lanjut soal nomor 19. Soal nomor 19. Seorang pemborong bangunan mendapat proyek untuk membuat suatu bangunan. Pemborong tersebut membuat grafik hubungan antara tenaga kerja yang diperlukan, waktu penyelesaian, dan dikaitkan dengan uang yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja. Gaji setiap tenaga kerja 100.000 per hari. Nah, kita lihat di sini yang pas ya, yang pas saja, yaitu ini. Kemudian ini juga pas gitu ya. Berarti kalau kita buat tabel banyak pekerja, kemudian waktu. Kalau pekerjanya itu 2, waktunya itu 60. Kalau pekerjanya 4, ini waktunya 30. Kalau banyak pekerjanya 5, itu 24. Nah, sekarang jika dipekerjakan 10 orang pekerja, nah, bangunan akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, sekarang kalau 10, nah 10 itu berapa hari? Nah, sekarang X. Nah, kita akan menggunakan ini salah satu, bisa menggunakan 5 dengan 24 atau 4 dengan 30 atau 2 dengan 60, bisa saja. Nah, ya kalau kita bandingkan ini ke sana, kita bandingkan ya, ini ke sana, ini yang atas berbalik arah. Nah, saya bandingkan misalkan ya X per, saya cari angka yang mudah yaitu 60 akan sama dengan, nah ini karena 60 dengan 2 ya, berarti 2 per 10. Sehingga X-nya ketemu ini 1 per 5 dikali 60 sama dengan 12. Jadi kalau waktunya itu kalau pekerjanya itu 10, maka butuh waktu 12. Jadi ini betul. Kemudian bangunan akan selesai 6 hari, memerlukan waktu bekerja sebanyak 18. Nah, jadi kalau ini 6 hari, ini 18 gitu ya. Nah, kita cari. Jadi kita bandingkan dengan menggunakan, ini masih menggunakan arah ini, 2 per Y sama dengan 6 per
60. Nah, 2 per Y sama dengan ini 1/, dibagi 6 1/10. Berarti 2 kali 10 sama dengan Y. Jadi Y-nya sama dengan 20. Ini Y-nya 18, berarti nomor 2 salah. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan kalau nomor 1 benar, maka nomor 2 pasti salah, ya, gitu ya. Nah, karena ini. Nah, kita akan cari yang udah nomor 3 atau nomor 4. Gaji 3 orang pekerja agar bangunan selesai adalah 4 juta. Gaji seluruh tenaga kerja bangunan selesai dalam waktu 15 hari adalah 12 juta. Nah, kita akan cari yang nomor 3, ya, nomor 3. Nomor 3 itu 3 orang pekerja. Kalau 3 orang ini Z, ya. Berarti 2/3 sama dengan Z/60. Berarti Z-nya sama dengan 2/3 kali 60. Kita coret 20, maka Z sama dengan 40 orang. Nah, sehingga gaji gaji 3 orang itu sama dengan 3 kali 40 kalikan 100.000. Di berapa ini? 12 juta. Nah, 12 juta. Juta berarti ini yang nomor 3 salah. Berarti jawaban yang betul nomor 4. Berarti 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Ya, seperti itu. Nomor 19. Lanjut lagi. Nomor 20. Andi akan menghitung menggunakan kalkulator, tetapi kalkulator miliknya rusak di tombol angka 2. Bagaimana langkah Andi jika akan menghitung 6 kali 2 tambah 4 dikurangi 3? Nah, di sini yang tombol 2 ini rusak, tidak bisa ditekan, maka 2 ini akan kita ganti. Nah, jadi bisa menggunakan 6 dikali, nah 2-nya itu bisa diperoleh dengan mungkin 8 bagi 4 atau 6 bagi 3 gitu ya. Nah, maka kita akan hitung, kalau seperti ini kita akan menghitung satu persatu ya. Jadi misalkan ini 6 kali 2 itu 12 ditambah 4 kurangi 1, 4 kurangi 3 itu 1, berarti sama dengan 13. Nah, nanti kita akan cari dari masing-masing ini, itu yang nanti nilainya sama dengan 13. Nah, coba yang A. 6 kali 5 dikurangi 3 ditambah 4 kurangi 3. Nah, ini 6 kali 5, 30. Kurangi 3 tambah 4 kurangi 3. Nah, berarti ini 27 tambah 4 31 kurangi 3 itu 28. Nah, ini tidak sama dengan 13, berarti salah.
Yang B, 6 kali 1 tambah 1 tambah 4 kurangi 3. Berarti 6 kali 1, 6. Tambah 1. Tambah 4 kurangi 3. Nah, ini berarti 6 tambah 5, 11. 11 kurangi 3 itu 8. Ini juga tidak sama dengan 13. Berarti juga salah. Yang C, 6 kali 8. 6 kali 8 dibagi 4 ditambah 4 kurangi 3. Nah, ini 6 kali 8 itu 48 dibagi 4 ditambah 4 kurangi 3. 48 dibagi 4 itu 12. 4 kurangi 3, 1. Ya. Jadi sama dengan 13. Ya, jadi betul. Maka jawabannya adalah C. Ya. Nomor 20. Saya kira untuk partai yang kedua mungkin kita cukup sampai nomor 20 dulu ya. Untuk nomor selanjutnya kita akan lanjutkan di partai berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.